Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kais Rizky Arafat, NIM 2040303079, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan suatu materi, yakni materi cloud computing. Nah, cloud computing ini merupakan suatu model komputasi yang dimana sumber daya tersebut seperti prosesor, storage, network, dan software menjadi abstrak dan memberikan suatu layanan pada jaringan internet dengan menggunakan pola akses remote. Nah, pada cloud computing ini memiliki beberapa model layanan. Yang pertama ada model pembayaran. Pada model pembayaran ini terdapat dua model, yakni yang pertama berlangganan. Nah, berlangganan ini dimana biasanya pengguna akan membayar secara periodik, bisa mingguan, bulanan, harian maupun tahunan. Kemudian yang kedua, pada model pembayaran ini ada pay per use. Pay per use ini merupakan model menguntungkan bagi pengguna karena pengguna hanya membayar sesuai dengan layanan yang didapat atau sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada model layanan, yakni pada model layanan tersebut terdapat 3 model, di mana yang pertama yakni SaaS atau Software as a Service. Nah, pada Software as a Service ini suatu perkembangan lanjutan dari konsep application service provider, di mana SaaS ini memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan fitur aplikasi karena dia sifatnya multi tenant. Maka fitur-fitur biasanya menjadi bersifat umum. Kemudian model layanan yang kedua ada Platform as a Service atau disingkat PaaS, merupakan layanan cloud yang menyediakan modul siap pakai. Nah, modul ini dapat digunakan untuk menjalankan dalam pengembangan aplikasi yang hanya dapat berjalan di atas platform tertentu atau platform tersebut. Layanan ini melayani juga pelanggan untuk mengembangkan aplikasi baru menggunakan pengembangan API. Kemudian yang ketiga ada model layanan infrastruktur as a service atau IaaS, di mana IaaS atau infrastruktur as a service ini merupakan layanan yang memberikan fasilitas sewa bagi penggunanya untuk menjalankan aplikasi yang diinginkan. Nah, pada konsep IaaS ini pengguna juga dapat menyewa sumber daya komputasi dasar seperti processing power, memori, OS, dan lain sebagainya. IaaS ini juga memungkinkan pengguna melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas dengan mudah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis cloud. Terdapat 4 jenis cloud, yakni yang pertama private cloud, yang kedua community cloud, yang ketiga public cloud, yang keempat hybrid cloud. Pada yang pertama, urutan pertama private cloud, jenis ini memiliki infrastruktur layanan cloud yang dioperasikan hanya untuk sebuah perusahaan tertentu, di mana dia membutuhkan privatisasi data. Nah, kemudian community cloud, layanan ini merupakan pengembangan dari layanan private cloud, di mana pengelolaan pada community cloud ini dapat ditangani sendiri maupun pihak lain atau stakeholder. Selanjutnya ada public cloud. Public cloud ini lebih bersifat luas atau publik umum, dapat juga digunakan oleh grup perusahaan industri besar. Kemudian ada hybrid cloud. Nah, hybrid cloud ini layanan ini suatu layanan yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih infrastruktur, di mana cloud yang sebelumnya dari private cloud, community cloud, public cloud itu tergabung pada hybrid cloud. Namun ternyata dapat penghubung juga di antaranya masing-masing dan dihubungkan oleh suatu mekanisme yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud.
Kemudian ada karakteristik cloud. Terdapat 5 karakteristik cloud. Yang pertama on demand self service, kemudian broad network access, kemudian yang ketiga resource pooling, kemudian yang keempat rapid elasticity, yang kelima measured service. Pada karakteristik cloud yang pertama, yakni on demand self service, di mana pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia. Dengan penyedia layanan, interaksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan portal web. Kemudian yang kedua ada broad network access, di mana layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan broadband. Hal ini juga dapat berguna untuk mengakses cloud dengan baik melalui internet. Yang ketiga resource pooling, yakni provider cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan pada satu atau lebih lokasi yang terdiri dari sejumlah server multi-tenant, yakni mekanisme yang memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama atau oleh banyak pengguna, banyak orang. Karakteristik yang keempat yaitu rapid elasticity, di mana pengguna dapat membeli fasilitas cloud dengan jumlah tak terbatas atau unlimited dan dapat dibeli kapanpun juga yang diinginkan sesuai waktu yang diinginkan. Karakteristik yang kelima ada measured service, di mana pengguna dapat mengetahui besar sumber daya komputasi apa saja yang telah digunakan secara transparan dengan suatu ukuran atau parameter cloud. Selanjutnya ada evolusi model computing. Nah, evolusi model computing ini dia terdapat grafik bertahap ke atas. Grafik bertahap ke atas seperti tangga. Tangga yang pertama yakni ada grid computing. Kemudian di atas grid computing tersebut ada utility computing, di atas utility terdapat software as a service, dan yang terakhir yang paling atas cloud computing. Selanjutnya ada komponen-komponen cloud computing. Komponen dasar cloud computing tersebut ada 3 komponen. Yang pertama clients, yakni bisa berupa laptop, PC, mobile phone atau smartphone, PDA dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada data center. Data center sendiri berupa hardware yang merupakan kumpulan server di sebuah gedung atau juga software yang merupakan virtualizing server. Nah, yang ketiga ada distributed server. Distributed server merupakan server-server yang tersebar di beberapa lokasi. Selanjutnya arsitektur cloud computing. Arsitektur cloud computing ini terdapat beberapa layer. Dia digambarkan sebagai tumpukan layer. Nah, layer yang pertama ini ada physical hardware, di mana merupakan perangkat fisik data center yang divirtualisasi untuk memberikan platform fleksibel untuk meningkatkan utilitas resource. Kemudian layer yang kedua ada virtualization. Layer ini terdiri dari virtual server, virtual storage, dan virtual network. Dan layer yang ketiga yakni layer management. Layer management ini terdiri dari dynamic provisioning, dynamic scheduling, self-service, portal, monitoring, dan SLA, capacity planning. Layer yang keempat atau layer yang terakhir ini terdiri dari innovation enablement, software development, virtual classroom, web 2.0, data intensive processing, dan scalable transaction processing. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan pada cloud computing. Yang pertama, kelebihan cloud computing ini. Cloud computing ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, hemat biaya. Yang kedua, keamanan data. Data akan disimpan dan bertahan di cloud sehingga tidak ada risiko kehilangan data karena kerusakan hard disk
atau maupun crash komputer atau lain sebagainya. Ketiga, ada kompatibilitas. Kompatibilitas ini dengan cloud computing, sistem operasi apapun dapat saling bertukar data. Kompatibilitas sistem tidak berpengaruh di cloud computing. Pengguna juga tidak perlu khawatir akan kompatibilitas file dokumen. Kemudian ada kinerja lebih baik. Kinerja komputer akan terasa lebih cepat karena tidak seperti PC desktop yang menjalankan banyak software sehingga sumber daya yang digunakan tidak membebani komputer. Kemudian ada kolaborasi lebih mudah. Nah, pengguna juga akan dimudahkan dalam bertukar data antar komputer satu dengan yang lain. Dan jarak tidak lagi jadi masalah, entah itu jauh ataupun dekat. Jadi keenam, memiliki kelebihan kemudahan mengakses dokumen pribadi. Pengguna juga dapat mengakses dokumen pribadi dari komputer manapun selama ia terhubung ke internet, dan dokumen tersimpan aman di dalam cloud. Kelebihan yang ketujuh yakni kemudahan dalam pengupdatean atau upgrade software. Jadi pengguna tidak perlu disibukkan lagi dalam update dan upgrade software karena provider cloud biasanya sudah memberikan layanan update dan upgrade software secara otomatis. Yang terakhir, customization. Sebelum cloud muncul, pengguna mengalami kesulitan dalam menyeragamkan kinerja antar komputer dan juga membutuhkan konfigurasi yang sulit. Kemudian kendala-kendala dalam cloud computing. Adapun kendala cloud computing itu yakni yang pertama service level, yang kedua privacy, kemudian data ownership. Nah, service level ini memungkinkan provider cloud tidak akan konsisten dengan kinerja aplikasi yang ditawarkan. Lalu, pengguna pun harus memahami service level mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan data recovery. Hal ini tentunya bagi pengguna menjadi kurang efektif dan efisien. Yang kedua, privacy. Kerahasiaan data kemungkinan akan jatuh ke pihak lain karena perusahaan lain juga melakukan hosting yang sama. Hal ini juga dapat terjadi tanpa sepengetahuan pengguna. Apalagi terdapat seorang hacker yang dapat memanfaatkan kelemahan melalui perusahaan lain yang memiliki hosting sama dengan perusahaan pengguna. Kemudian data ownership. Terdapat risiko kehilangan kepemilikan data ini karena kemungkinan data akan hilang apabila terjadi pemutusan pelayanan. Selain itu, server utama rusak dan data tidak dapat di backup. Kemudian data mobility. Data mobility ini terdapat kemungkinan berbagi data antar cloud service. Pengguna juga dibingungkan dengan bagaimana cara mendapatkan datanya kembali jika suatu saat melakukan pemutusan layanan cloud. Yang kelima, internet connection. Dalam akses cloud diperlukan koneksi internet. Tentunya tanpa internet maka pengguna tidak bisa berkutik dan tidak bisa mengakses datanya kembali. Jadi gimana pun caranya kita harus memakai internet untuk mengakses data cloud tersebut. Kemudian ada Ubuntu Enterprise Cloud atau UEC. Nah, UEC sendiri merupakan suatu tipe dari cloud computing yang termasuk ke dalam jenis private cloud. UEC adalah suatu aplikasi stack dari Canonical yang termasuk ke dalam edisi Ubuntu server. Kemudian terdapat komponen pada UEC, yakni yang pertama ada Node Controller atau NC, biasa disingkat dengan NC. NC merupakan satu server dengan prosesor yang memiliki kemampuan virtualization teknologi atau VT dan mampu menjalankan KVM (Kernel Based Virtual Machine) sebagai hypervisor UEC. NC juga berinteraksi dengan sistem operasi dan hypervisor yang berjalan di Node. NC juga berinteraksi dengan CC.
Fungsi dari node controller sendiri yakni yang pertama mengumpulkan data yang terkait dengan ketersediaan dan penggunaan sumber daya di node dan melaporkannya ke sisi. Kemudian fungsi yang kedua sebagai manajemen siklus kehidupan di instance. Lalu ada komponen yang kedua yakni cluster controller atau CC. CC sendiri mengatur satu atau lebih NC node controller dan menjalankan atau mengatur instance pada NC. Nah, CC sendiri memiliki fungsi tersendiri. Nah, dimana ia yang pertama sebagai menerima permintaan dari CLC untuk menjalankan instance. Yang kedua memutuskan NC mana yang akan digunakan untuk menjalankan instance. Yang ketiga mengatur ketersediaan virtual network untuk instance. Nah, yang keempat mengumpulkan informasi tentang NC yang terdaftar pada CC dan melaporkannya ke CLC. Kemudian ada komponen Walrus Storage Controller atau disingkat dengan WS3. WS3 ini memberikan layanan penyimpanan yang sederhana menggunakan API REST dan SOAP yang kompatibel dengan API S3. Fungsi-fungsi dari Walrus sendiri yakni terdapat dua fungsi. Yang pertama sebagai penyimpanan mesin image dan snapshot, kemudian menyimpan dan memberikan layanan file menggunakan API S3. Lalu ada storage controller atau SC. SC sendiri menyediakan blok storage yang digunakan oleh instance. Layanan ini juga mirip dengan layanan Elastic Block Storage atau EBS dari Amazon Web Services OS. Fungsi dari storage controller sendiri yakni sebagai pembuat device EBS dan snapshot untuk volume. Yang kedua memberikan layanan block storage melalui protokol EOE atau IIS CSI ke instance. Kemudian ada cloud controller atau biasa disingkat dengan CLC. CLC merupakan suatu front end dari seluruh infrastruktur cloud. Nah, cloud compute controller ini atau CLC ini juga memberikan antarmuka layanan web yang kompatibel dengan EC2 dan EC3 ke klien. CLC juga berinteraksi dengan seluruh komponen infrastruktur Eucalyptus. Nah, di mana fungsi-fungsinya cloud controller sendiri yakni mengawasi ketersediaan sumber daya sebagai komponen infrastruktur cloud termasuk hypervisor pada NC yang digunakan untuk manajemen instance dan CC mengatur node hypervisor. Fungsi yang kedua arbitrasi sumber daya untuk menentukan cluster yang digunakan instance. Fungsi yang ketiga mengawasi instance yang sedang berjalan. Kemudian terdapat topologi mesin fisik UEC. Topologi pertama yaitu satu mesin fisik, yakni mesin A berisikan CLC, Walrus, CC, SC, dan NC. Yang kedua minimal dua mesin fisik, ya mesin A, CLC, Walrus, CC, SC, interface user. Mesin B NC, VM hosting. Dan topologi yang ketiga minimal 3 mesin fisik. Mesin A berisikan CLC, Walrus, interface user. Mesin B, CC, dan SC sebagai backend. Mesin C yakni NC sebagai VM hosting dan lainnya NC or NC VM hosting. Yang keempat minimal 4 mesin fisik, yakni mesin A berisikan CLC sebagai interface user, mesin B Walrus interface user, mesin C CC SC backend, mesin D NC VM hosting. Yang kelima minimal 5 mesin fisik, ya mesin A
berisikan CLC Walrus interface user. Mesin B CC1 or CC1 SC1 backend. Mesin C NC1 VM hosting. Mesin D CC2 or SC2 backend. Mesin E NC2 VM hosting. Setup USC sendiri yang digunakan adalah contoh setup minimal di Eucalyptus. CC dan NC dapat diinstal dalam satu mesin. Akan tetapi, setup ini tidak mendukung jaringan mode managed dan managed offline. Nah, pada setup instalasi ini dimana hardware-nya terdapat beberapa hardware, yakni CPU, memori, disk space, dan networking. Nah, pada setiap hardware memiliki 3 server. Pada setiap server tersebut memiliki batasan minimum dan batasan yang disarankan atau yang lebih baik. Hardware CPU pada server 1 minimum 1 GHz. Nah, yang disarankan 2 kali 2 GHz. Server 2 pada CPU yakni VT extension, yang disarankan VT 64 bit multicore. Server yang ketiga pada CPU minimum VT extension, yang disarankan yang lebih baik VT 64 bit multicore. Kemudian ada memori pada server 1 batasan minimumnya yakni 1 GB. Nah, tetapi yang disarankan alangkah lebih baiknya 2 GB. Pada server 2 minimum batasan 1 GB, yang disarankan 4 GB. Server 3 pada memori minimum 1 GB, yang disarankan 2 GB. Pada hardware disk sendiri, server 1 memiliki 5400 RPM IDE minimumnya. Akan tetapi yang disarankan tentu saja 7200 RPM SATA. Server 2 pada disk minimum 5400 RPM IDE, yang disarankan 7200 RPM SATA or SCSI. Server 3 minimum pada disk 5400 RPM IDE, yang disarankan 7200 RPM SATA or SCSI. Hardware disk space pada server 1 minimumnya 40 GB. Nah, yang disarankan 200 GB alangkah baiknya. Server 2 pada disk space sendiri 40 GB, yang disarankan 100 GB. Sama aja. Server 3 juga begitupun. Minimumnya 40 GB, yang disarankan 100 GB. Kemudian hardware networking server 1, server 2, server 3 minimum batasan minimumnya adalah 100 Mbps. Nah, langkah lebih baiknya yang disarankan 1000 Mbps pada server 1, server 2 maupun server 3 di networking, itu sama aja. Kemudian terdapat spesifikasi instalasi USC pada fungsi NoNIC, kemudian IP address, kemudian hostname, nama server enterprise, kemudian IP gateway. Fungsi pada server sana, pada fungsi-fungsi ini terdapat dua server 1 dan server 2. Lalu klien pada server 1 di fungsi C menggunakan CLC, CC, SC, dan Walrus. Server 2 cukup NC. Kemudian kliennya bundling dan interface web client NoNIC. Server 1 Ether 0 berisikan Enterprise NW, kemudian Ether 1 Eucalyptus NW. Server 2 Ether 0 Eucalyptus NW. Klien pada NoNIC Ether 0 menggunakan Enterprise NW, kemudian Ether 1 Eucalyptus NW. IP address
pada server 1 menggunakan ether 0192.198.10.121. Umumnya set saat instalasi, kemudian set setelah instalasi berubah menjadi 192.168.20.1 ether 1. Kemudian IP address server 2 menggunakan ether 0192.168.20.2. Kemudian ada hostname pada server 1 ini menggunakan server 1.example.com. hostname-nya itu terserah mau diisi apa aja, yang penting server 1.example ini cuma contoh, maksudnya server 1.example.com. kemudian server 2.example.com. kemudian kliennya pada hostname client 1.example.com. maksudnya client 1.example.com. Lalu nama server enterprise pada server 1 yaitu 192.168.10.2. kemudian server 2 pada nama server enterprise 192.168.10.2 sama. Kemudian kliennya juga begitupun 192.168.10.2. Kemudian set saat instalasi pada nama server enterprise server 1 192.168.10.3. Nah, ini akan berubah nih ketika saat setelah instalasi pada nama server enterprise. Server enterprise tersebut akan berubah menjadi .3 belakangnya. Begitupun server 2 192.168.10.3, lalu kliennya juga berubah kan 192.168.10.3. pada IP gateway server 1 yakni 192.168.10.100. lalu server 2 nya menggunakan 192.168.20.1. lalu pada kliennya di IP gateway 192.168.10.2. set saat instalasinya pada klien akan berubah. Nah, akan tetapi pada server 1 dan server 2 ini di IP gateway tidak akan berubah. Hanya saja yang berubah cuma kliennya doang. Jadi dia akan berubah menjadi 3 ujungnya. Berubah menjadi 192.168.10.3. Nah, di sini dijelaskan pada gateway pada server 2 di set ke IPCC yaitu 192.168.20 itu .20 lalu .1. Hal ini memungkinkan server 2 terhubung ke suatu jaringan di enterprise melalui server 1. Nah, server 1 merupakan 64 bit server dan server 2 adalah 64 bit server dengan VT enable. Lalu jaringan enterprise menggunakan kelas C private network 192.168.10.0 garis miring 255.255.255.0. Nah, IP address yang dialokasikan untuk instance cloud pada IP address publik yakni 192.168.10.200 atau 200 ujungnya sampai 192.168.10.220 range enterprise, artinya dari set IP address yang ujungnya 200 ini mencapai angka 220, jadi selisihnya 20. Itu terserah, pokoknya minimal 200. 192.168.10.200 hingga .220 ujungnya. Kemudian default name cluster yakni cluster 1. Lalu komponen pada UESC akan menggunakan kelas C private network untuk interkoneksi seperti 192.168.20.0 garis miring 255.255.255.0.
ketiga Eucalyptus. Eucalyptus sendiri memiliki kepanjangan yakni Elastic Utility Computing Architecture for Linking Your Programs to Useful Systems. Disingkatnya menjadi Eucalyptus. Eucalyptus adalah suatu platform software untuk implementasi cloud computing in private di cluster komputer. Terdapat dua edisi pada Eucalyptus, yakni Enterprise dan Open Source. Pada saat ini Eucalyptus hanya mengekspor antarmuka yang kompatibel dengan layanan Amazon EC2 dan S3. Pengembangan Eucalyptus pun disponsori oleh Eucalyptus System. Eucalyptus mengimplementasi Web Service Amazon Web Service atau AWS. API yang memungkinkan Eucalyptus memiliki interoperabilitas dengan berbagai layanan AWS dan tools Eucalyptus. Eucalyptus awalnya hanya merupakan program riset di bidang High Performance Computing atau HPC, yaitu sebuah tesis yang diawasi oleh Profesor Rich Walsh. Kemudian ada beberapa fitur Eucalyptus. Jadi Eucalyptus sendiri pun memiliki beberapa fitur. Fitur yang pertama, kompatibel dengan API web service dari Amazon. Kemudian fitur yang kedua, instalasi dan deployment dari source berupa paket Debian atau DAB dan Red Hat Package Manager (RPM). Fitur yang ketiga, jaminan keamanan komunikasi antara proses internal menggunakan SOAP dan Web Service Security atau WS Security. Fitur yang keempat, mendukung mesin virtual untuk Linux dan Windows. Artinya udah support untuk Linux maupun Windows. Fitur yang kelima, mendukung banyak cluster sebagai cloud tunggal. Fitur yang keenam, IP Elastic dan Security Group. Kemudian fitur yang ketujuh, manajemen pengguna dan grup. Yang kedelapan, laporan akuntansi. Yang kesembilan, kebijakan penjadwalan dan SLA atau kepanjangannya dari Service Level Agreement yang bisa diatur secara fleksibel. Nah, kemudian ada VirtualBox. Nah, VirtualBox ini merupakan suatu platform aplikasi atau suatu software yang mendukung virtualisasi dalam komputer atau laptop atau PC. VirtualBox ini tidak sama dengan komputer dengan sistem operasi dual boot, di mana satu komputer dapat dipilih untuk boot dengan sistem operasi yang berbeda. Pada sistem operasi dual boot, hanya satu sistem operasi yang berfungsi, yaitu sistem operasi yang dipilih pada saat boot. Sedangkan dengan VirtualBox, beberapa sistem operasi dapat dijalankan berfungsi secara bersamaan pada virtual machine atau VM-nya masing-masing. Pengguna dapat menginstal dan menjalankan VM sebanyak-banyaknya yang diinginkan. Software ini juga sangat cocok untuk uji coba di bidang jaringan. Setiap VM yang dibuat oleh VirtualBox tersebut bekerja seolah-olah merupakan komputer biasa yang berdiri sendiri. Jadi ibaratnya kalau misalkan VM tersebut atau VM dalam VirtualBox, VM itu menginstalasi Windows. Jadi Windows diinstalasi di dalam Windows. Nah, VM ini apabila tidak ada VirtualBox, dia tidak bisa menginstal. VirtualBox harus terinstall dulu di suatu komputer. Jadi mau berapapun install Windows VM virtual machine tersebut, berapapun sebanyak-banyaknya yang kita inginkan, tidak akan berpengaruh pada komputer kita, tidak akan berpengaruh pada laptop kita, karena sudah sesuai takarannya masing-masing pada VirtualBox. Intinya harus install VirtualBox lebih dahulu jika Anda ingin menginstalasi VM atau virtual machine. Nah, virtual machine ini merupakan komputer semu yang dibuat dengan software VirtualBox. Komputer-komputer semu ini hanya dapat dijalankan pada komputer di mana software VirtualBox telah terinstall. Nah, apabila VirtualBox
tidak terinstal atau belum terinstalasi, maka virtual machine ini pun tidak bisa diinstalasi. Jadi harus diinstal VirtualBox terlebih dahulu agar bisa menginstal virtual machine. Nah, struktur pada VM tersebut pun tak berbeda dengan struktur fisikal komputer lainnya, hanya komponen-komponen yang dimilikinya semua dalam bentuk semu seperti virtual CPU, virtual memory, virtual drive, dan virtual network. Itu hanya virtual semu. Jadi tampilannya sama saja kayak seperti laptop seperti umumnya, cuman dia hanya sebuah media untuk uji tes segala macem, tapi terlalu berat sih menurut saya, cukup intens. Nah, terdapat karakteristik pada VirtualBox. Karakteristik VirtualBox sendiri ada 9, yakni yang pertama dapat menjalankan OS secara bersamaan. VirtualBox dapat menjalankan lebih dari satu OS sekaligus secara bersamaan. Kemudian mudah dalam instalasi software, tak harus menunggu lama. Jadi yang ketiga, penggabungan infrastruktur virtualisasi secara signifikan dapat mengurangi biaya hardware dan listrik. Yang keempat, kompatibel, yakni VirtualBox dapat dijalankan pada host operasi 64 bit maupun 32 bit. Jadi jika Anda memiliki laptop di bawah 64 bit atau sama saja dengan 32 bit, itu tidak menjadi suatu masalah bagi penginstalan atau instalasi VirtualBox tersebut. Tenang saja. Pada yang kelima, tidak membutuhkan hardware virtualisasi. Jadi VirtualBox sendiri tidak membutuhkan spesifikasi prosesor yang mendukung virtualization teknologi atau VT. VirtualBox juga mendukung semua prosesor maupun prosesornya rendah seperti Core i3 atau Intel Celeron segala macam, itu masih worth it untuk install VirtualBox. Kemudian terdapat aplikasi Ghost Editions. Ghost Edition ini merupakan paket software yang dapat diinstal untuk mendukung VM, mengembangkan kemampuan dan juga menyediakan tambahan integrasi dan komunikasi dengan sistem host. Lalu ada mendukung USB device. VirtualBox juga mengimplementasikan virtual USB controller yang mendukung terhubungnya USB device ke VM. Jadi jika Anda menyolokkan suatu flash disk atau hard disk ke dalam laptop Anda, itu akan langsung otomatis terhubung dalam VM atau virtual machine. Kemudian resolusi multiscreen. VM VirtualBox sendiri mendukung resolusi screen lebih banyak dari physical screen. Kemudian yang terakhir, dapat boot PXE, Pre-boot Execution Environment Network. VirtualBox Network Cards mendukung penuh remote booting melalui PXE. Nah, langkah-langkah pembuatan VM atau virtual machine yaitu yang pertama, kita buka dulu Virtual Manager atau kita sebelum melakukan pembuatan VM ini harus sudah menginstalasi VirtualBox terlebih dahulu. Jika Anda belum install aplikasi VirtualBox tersebut, Anda harus install dulu. Di berbagai website juga banyak, tidak harus ini monoton, jadi harus terinstall. Jika sudah terinstall VirtualBox-nya, lalu klik saja buka. Jika sudah terbuka, terdapat tombol baru pada tampilan VirtualBox itu, maka Anda klik tombol baru, lalu konfigurasi nama mesin, OS dan versinya. Seperti jika operasi OS Anda menggunakan Windows, maka Anda pilih dalam kolom operating system ini, pilih Windows. Nah, jika Anda menggunakan Linux, pilih Linux. Kemudian next, lalu konfigurasi lokasi file dan ukuran file. Nah, konfigurasi file dan ukuran file di sini Anda klik
Anda menamai file Anda sendiri apa, misalkan client 1, klik icon folder ini, kemudian dia akan menuju ke folder Anda yang di laptop Anda, maka pilih lokasinya untuk penyimpanan file tersebut. Kemudian ukuran file di sini kita minimal menggunakan 8 GB sudah cukup. Lalu klik next, kemudian setting untuk konfigurasi sistem. Nah, kemudian klik setting. Lalu di sini terdapat beberapa menu ya dalam kolom yang sebelah kiri ini. Kemudian kita pilih kolom yang jaringan. Soalnya di sini ada garis besar sistem, ada display, ada menu storage, ada menu suara, jaringan, port, serial, USB, folder yang di share. Kita pilih menu jaringan. Lalu menu jaringan ini akan menampilkan settingan adapter 1, settingan adapter 2, settingan adapter 3, dan setting adapter 4. Pada setting adapter 1 ini kita checklist atau centang pada nyalakan adapter jaringan. Jadi kita harus menyalakan adapter jaringan. Lalu di attach to ini pilih bridge adapter. Kemudian name-nya sesuaikan dengan wireless network adapter Anda. Lalu kita close menu setting tersebut, kemudian klik tombol mulai proses instalasi virtual machine atau tombol start. Kemudian pilih media instalasi pada tombol browse. Yang Anda simpan filenya itu Anda cari di folder-folder yang Anda simpan sebelumnya. Folder-folder instalasi seperti Windows 7 ataupun desktop Windows 7 ataupun desktop Windows 10 atau entahpun Linux atau apapun, dan media-media yang lainnya kan masih banyak ya. Jadi kita pilih saja di sini Windows desktop. Diusahakan formatnya ISO ya teman-teman. Kemudian kita next saja seperti penginstalan Windows pada umumnya. Setelah selesai proses instalasi, maka akan muncul tampilan seperti ini, tampilan client 1 Oracle VM VirtualBox. Kemudian kita pilih device. Kan pada tampilan Oracle VM VirtualBox ini akan menampilkan menu mesin, view, device, bantuan. Kita pilih menu device. Lalu setelah pilih menu device, kemudian dia menampilkan menu tersendiri. Pada menu device tersebut terdapat CD, DVD device, kemudian di bawahnya ada device USB, kemudian yang ketiga network adapter, kemudian folder yang di share, kemudian enable remote display, kemudian install with addition. Nah, kita pilih yang device USB ini. Device USB ini akan menampilkan juga. Nah, kita suntikan dulu ininya, maksudnya kita masukkan dulu input flash disk kita ke dalam laptop kita, maka itu akan terhubung dalam VirtualBox. Nah, dia akan muncul di menu device ini, device USB. Nah, langsung saja klik USB flash disk tersebut yang baru saja Anda masukkan ke dalam input. Kemudian jika ingin menghapus VM yang sudah dibuat, maka klik kanan pada VM yang ingin dihapus, kemudian pilih remove. Nah, kemudian jika Anda ingin menghapus VM yang sudah dibuat, Anda pilih virtual machine yang Anda buat yang ingin Anda hapus. Seperti di VirtualBox sendiri terdapat beberapa VM yang sudah kita buatkan, yang misalnya ada client 1, client 2. Nah, saya ingin menghapus client 2, virtual machine yang client 2 ini. Kemudian klik kanan saja pada client 2 tersebut, pada file tersebut. Klik kanan, kemudian pilih remove. Ya, cukup begitu saja mungkin instalasinya. Kemudian ada perintah dasar Linux. Yang pertama HPI, perintah untuk melihat estimasi baterai, yakni
dengan mengkodakan EACPI. Kemudian yang kedua, apt-get, perintah untuk menginstal atau uninstall aplikasi di Linux. Format install menggunakan apt, terus get install, kemudian tanda kurang dari dapat 2, nama, kemudian underscore, kemudian paket, tanda lebih dari. Lalu kodenya apt-get install ntp, apt get install ntp. Format uninstall apt-get remove, sama seperti yang tadi, cuman yang install ini kita ubah menjadi remove, jadi apt get remove. Kemudian tanda kurang dari, nama yang Anda ingin uninstall atau nama paket, nama underscore paket. Di sini tidak menggunakan spasi ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan jangan ada spasi, harusnya ada menggunakan dia menggunakannya underscore bukan spasi. Jadi jika Anda ingin spasi itu Anda harus menggunakan underscore. Kemudian jika sudah selesai, klik tanda lebih dari 2 kali. Lalu dia kodenya akan seperti ini, dia apt get remove ntp. Selain itu, perintah ini juga dapat digunakan untuk mengecek pembaruan dari aplikasi yang terinstall di Linux, yaitu apt get update. Sedangkan untuk memperbarui aplikasi Linux sendiri digunakan setelah update, yaitu apt get update. Kemudian ada cat yang ketiga, perintah untuk menampilkan isi dari sebuah file di layar. Format cat, tanda kurang dari 2 kali, alamat underscore file, kemudian tanda lebih dari. Di sini tidak menggunakan tanda kurung ya, atau tanda kurung kurawal teman-teman. Jadi hanya menggunakan tanda kurang dari 2 kali. Kemudian untuk menutupnya tanda lebih dari 2 kali juga. Lalu dia pemanggilannya akan seperti ini, cat garis miring var garis miring log garis miring eucalyptus atau eucalyptus, eucalyptus, samakan saja dengan tulisannya. Kemudian garis miring registration.log. Kemudian yang keempat ada cd, perintah untuk keluar ataupun masuk di direktori suatu folder. Format keluar cd, tanda kurang dari, kemudian tanda titik 2 kali, lalu ditutup dengan tanda lebih dari 2 kali juga. Kemudian cd titik 2, kemudian cd tanda titik sekali, kemudian tanda titik lagi. Klik saja titik sampai 2 kali. Kemudian format masuknya cd, tanda kurang dari 2 kali, isinya folder, tanda lebih dari 2 kali, jangan ada spasi. Kemudian kodenya cd etc, lalu ada chmod, perintah untuk menambah dan mengurangi izin menggunakan akses file atau directory. Pengguna dapat menggunakan sistem letter coding atau sistem numeric coding. Terdapat 3 jenis permission yang dapat diubah, yaitu R untuk read, W untuk write, dan X untuk execute atau eksekusi. Lalu ada sistem letter coding, permission dapat diubah untuk masing-masing. U sebagai user, U atau U ya, letter U sebagai user, G sebagai group artinya, kemudian O artinya other. Jika Anda ingin memilih user, maka Anda klik U. Jika Anda ingin memilih group, Anda klik G. Jika Anda ingin memilih other, maka klik O.
Dan A artinya all, hanya dengan memberi tanda plus untuk menambah izin dan tanda minus untuk mencabut izin. Misalnya untuk memberikan izin baca dan eksekusi file, coba satu kepada owner dan grup. Perintahnya adalah chmod ug, yaitu artinya tadi user group, u adalah user, g adalah grup, plus rx, kemudian coba satu. Sedangkan untuk mencabut izin tersebut menggunakan perintah chmod kemudian user, atau pada ketikannya chmod ug kurang tanda kurang kemudian rx, kemudian coba. Lalu ada sistem numerik coding. Sistem numerik coding ini permission untuk user, group, dan other ditentukan dengan menggunakan kombinasi angka-angka 4, 2, dan 1, dimana 4 sebagai artinya read, 2 artinya write, dan 1 artinya execute. Misalnya untuk memberikan izin baca, maka Anda tulis 4, tulis yakni angkanya 2, kemudian eksekusi angkanya 1. File coba 2 kepada owner, perintahnya adalah chmod 700 coba 2. Kemudian ada clear, perintah untuk menghapus atau membersihkan layar, yakni klik saja clear seperti tulisannya clear, clear. Kemudian ada cp, perintah untuk menyalin atau copy. Misalnya untuk menyalin file 1 menjadi file 2, formatnya cv tanda kurang dari 2 kali seperti tadi, kemudian file 1, kemudian tanda lebih dari, lalu tanda kurang dari, file 2 tanda lebih dari. Contohnya ketikannya adalah cp siswi, lalu ctrl plus c atau control plus c, perintah untuk keluar dari suatu perintah, misalnya ingin menghentikan ping. Kemudian control plus h, ctrl h, perintah untuk memunculkan file hidden. Jadi apabila ada file yang disembunyikan ingin ditampilkan kembali, maka klik saja control plus h atau ctrl plus h. Kemudian date, perintah untuk melihat tanggal dan waktu sekarang, date, klik saja date. Lalu df, perintah untuk melihat available use memory, ketik saja df. Kemudian exit, perintah untuk keluar dari root, yakni ketik saja sama seperti tulisan aslinya, exit, exit. Kemudian grep atau global regular expression parse, grep sendiri merupakan perintah untuk mencari file-file yang mengandung teks dengan kriteria yang diinginkan. Format pada grep sendiri grep, kemudian tanda kurang dari 2 kali, kemudian teks tanda lebih dari 2 kali seperti sebelumnya, tanda kurang dari 2 kali, kemudian file dan tanda lebih dari untuk menutupnya 2 kali juga. Misalnya akan mencari file-file yang mengandung teks marginal di directory, yakni ketik saja grep nc sama dengan ketik saja grep nc spasi garis miring kanan, kemudian etc garis miring kanan eucalyptus eucalyptus. Kemudian ada halt, perintah ini hanya bisa dijalankan oleh super user atau login sebagai root. Perintah ini untuk memberitahu kernel supaya mematikan sistem atau shutdown. Ketikannya halt, halt. Kemudian ada if config, perintah untuk melihat konfigurasi jaringan seperti IP address, netmask, dan sebagainya. Ketikannya if.
kemudian config, if config tanpa spasi, if config. Kemudian ls, perintah untuk menampilkan isi dari sebuah direktori. Bila dijalankan tanpa option, maka akan menampilkan seluruh file non-hidden secara alfabet. Ketik saja ls. Kemudian mkdir, perintah untuk membuat direktori baru. Format mkdir, nama folder itu di dalam kurung, tanda kurang dari dan tanda lebih dari. Kemudian ketikanya mkdir cloud cloud, mkdir cloud, mkdir directory cloud. Kemudian nano, perintah untuk mengedit suatu file. Ketikanya nano spasi garis miring kanan etc, kemudian garis miring network garis miring interfaces pakai S belakangnya. Kemudian setelah selesai simpan menggunakan Ctrl O dan keluar menggunakan Ctrl X. Kemudian reboot adalah perintah untuk merestart komputer, untuk mereboot komputer. Ketik saja reboot, reboot. Nah, untuk reboot sendiri selain itu pengguna juga dapat menggunakan Alt Ctrl plus Del untuk restart komputer. Kemudian RM, perintah untuk menghapus file dan secara default RM tidak menghapus direktori. Hati-hati menggunakan perintah ini, terutama dengan option min-r yang secara rekursif dapat menghapus seluruh file. Ketikannya RM, kemudian tanda bendera garis miring kanan titik ssh garis miring kanan known known, kemudian underscore host hosts, kemudian sudo, perintah untuk root, kemudian su, perintah untuk login sementara sebagai user lain. Bila user ID tidak disertakan, maka komputer menganggap user ingin login. Kemudian tile, perintah untuk menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Ketikanya tile tail sama spasi 15 spasi garis miring kanan var garis miring kanan log garis miring kanan eucalyptus garis miring kanan axis axis 2 c titik log. Ya, mungkin cukup sekian materi cloud computing dari saya, Kais Rizky Rapat. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata atau kesalahan penjelasan materi, mohon maaf. Dan bila ada yang masih kurang paham, bisa bertanya langsung atau komentar. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.